Iyalah. Iyalah nungguin kita, masa nungguin yang lain? Iyalah. Kalau pagi-pagi mah nonton kita aja. Tapi Pi, mau nanya Pi, gue nanya ke malu ya. Kan ada orang tua artis yang pengen banget gitu anaknya tuh ngikutin jejaknya. Nah kalau lu sendiri ke anak-anak gimana sih? Kalau gue tuh sebenarnya sama kayak almarhum bokap gue. Jadi gue dari kecil tuh udah tertanam di kepala gue tuh bahwa bokap gue tuh selalu bilang mau jadi apa aja terserah. Yang paling penting niatnya baik dan jadi yang paling baik di tempat apa yang kamu mau. Misalnya Paling baik itu berarti harus jadi yang terbaik. kita usahakan karena bokap gue selalu bilang misalnya kamu mau jadi insinyur, jadilah insinyur yang baik. Gak perlu jadi yang terbaik. Maksudnya yang baik itu semuanya berkah. Kamu jadi dokter, jadilah dokter yang baik. Kamu jadi artis, jadilah artis yang baik. Itu diarahin jadi artis sama orang tua? Enggak, justru orang tua gue mah pengennya dulu gue jadinya knowledge-nya tinggi lah. Sekolah tinggi, tapi Gue juga gak diizinin sebetulnya, tapi garis hidup gue karena gue ganteng kali ya gue jadi... maksudnya gimana sih? Kan lebih enak gini, mungkin garis hidup gue begini kali ya, kan lebih enak. Gak gini, mungkin garis hidup gue ganteng kali ya, gue jadi artis. Tapi anak lu, si Aisyah nyanyi kan dipaksa. Gak dipaksa, Gak dipaksakan sebagai orang tua kita mah dia mau apa. Menjembatani. Selagi kita mampu kita sediain. Tapi kalau Aisyah itu emang paling boros. Hobinya berkuda, mahal. Sekarang sukanya bermusik. Gue juga suka kelebayan ya. Video klipnya dibikin yang bagus. Video klip bikin bagus. Sekarang di rumah gue tuh, di kantor gue udah ada kantor, ruangan rekaman, alat-alat musik. Studio rekaman udah dijadiin, jadi dia rekaman kapanpun bisa. Ya tapi emang karena dia serius ya udah. Dan gue ngomong, Syah kamu tuh paling boros tuh Syah. Tapi untungnya dia tanggung jawab. Gitu, Rakana Raina dengan keinginan sendiri juga. Yeah. Nah, saya banyak tahu anak-anak yang artis tuh karena bapaknya artis. nah tapi ada juga yang anaknya tuh awalnya tuh cemburu karena anak artis lainnya tuh didukung sama orang tuanya, dia nggak didukung. Siapa? Ada. Mana? Yuk kita sambut yuk. Renaga Tahir. Renaga Tahir. Udah besar kemana-mana bawa mbak. Ngapain bro? Mau mbak? Mbak gitu ya. Bro ngapain bawa mbak bro? Mbaknya kan dibawa. Penonton, pergi ke salon pakai mobil Alphard. Kenalin calonnya Pak Alpa. Iya. Calon apa? Calon majikan. ART. Silakan. Silakan. Renaga ini anaknya Ferdi Elemen. Iya. Ganteng loh. Ganteng lah. Iya loh. Banyak loh. Manis. Umur berapa kamu sekarang? Umur 23. 23. Ini mirip bapaknya banget loh. Iya tongkrongannya. Dari rambutnya. Lu ngefans banget sama bokap lu sendiri? Ya emang kalau misalkan dilihat-lihat emang bener-bener kayak bokap ya? Iya ke bokap tuh bener-bener plak ngikutin banget dia. Padahal dari agaknya sendiri pun enggak aku nggak ngerasa gua ngikutin dia gitu kan. Tapi pas lihat foto-foto masa muda bokap lu pasti mirip lu ya? Mirip banget. dari gaya ngobrol, dari gaya apapun itu katanya emang bener-bener ngejiplak banget apa-apa. Padahal lu nggak sengaja nyontek-nyontek papa? Enggak, emang nggak diniatin juga gitu. Ya emang turunannya dari situ, iya. Tapi terus lu sekarang kan bermusik iya, acting juga iya. Benar gak sih dulu katanya lu tuh ngiri sama Al Eldul? Kan ini seangkatan lah ya. Al Eldul tuh kayaknya disiapkan jadi musisi dari kecil. Iya. Pernah ngiri? Jujur emang pernah iri sama Al Eldul karena waktu itu agak pernah bilang sama papa, Pak kenapa sih Pak? Kita nggak ada yang dibikinin kayak Al Eldul gitu kan. Mereka bisa nyanyi gini, kan kita juga bisa. Nggak, papa pengennya kita buat selesain dulu sekolahnya. Biar fokus dulu di sekolah baru dunia entertain. Dan emang kalau darahnya udah darah seni ya udah keseni lagi ya. Tapi banyak tahu tayangan-tayangan ini anak-anak artis yang sukses. Salah satunya Renaga nih. Asik-asik jodoh-jodohin aja netizen dia. Tapi kamu menikmati juga gak sih respon dan juga reaksi netizen seperti itu? Ya aku juga menikmati juga sih alhamdulillah dan apa ya namanya dari dunia entertain terus aku dunia musik ke acting. Itu emang sebenarnya awalnya tuh iseng aja sebenarnya. Kalau musik pertama kali ya? Pertama kali. Langsung booming loh. Alhamdulillah. Dan itu gak bisa dipaksain kalau gitu tuh emang udah hoki-hokian ya? Malah awalnya kayak
ya udah deh coba aja dulu, diterima syukur enggak ya udah. Gitu. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba dan Emang casting? casting. Tuh jadi jangan gengsi untuk di casting. Iya, benar. Walaupun aku kan anaknya sini masa casting tetap casting aja, ya kan? Iya benar. Ya tapi lu ada di bawah bayang-bayang bokap lu risih atau menikmati atau ya udah. Awal risih ya, sebenarnya bukan risih, lebih ke aduh gue bawa nama bapak gue nih gitu. Ya, jadi tanggung jawabnya lebih ya. Tanggung jawabnya lebih dan emang benar-benar harus hati-hati banget. Pertamanya itu. Tapi makin kesini jadi kayak ya udahlah gue jalanin aja. Gitu. Iya. Mau gimana pun gue gak akan pernah hilang dari bayang-bayang nama bapak. Gak bisa maksain. Iya, gak bisa maksain juga. Iya, pasti Tapi katanya dengar-dengar tuh waktu umur 16 tahun dia pernah mau kabur. Beneran. Lu pernah kabur? Oh. bukan kabur sih, lebih ke apa ya, kan bokap itu kan tetap dia ngejaga nama dia. Jadi agak tuh nggak boleh main sembarangan karena takut ada penculikan. Iya, benar. Kan. Cuman ya agaknya tetap ke Pengen. rumah gitu. Kabur. Kalau kabur sih enggak juga ya, karena dulu aku sampai tinggal di rumah teman agak itu sebelahan dong gangnya sama teman ini. Jadi udah lari. Dia keluar dari rumah. Tapi orang rumah tahu lu ada di situ. Tahu, nggak dicari juga. Tapi ya kan dia juga keluarga besar Vi dari 8 bersaudara. Gue waktu kecil pernah kabur juga. Kabur. Gara-gara gue tuh nangis dimasukin sendal jepit sama kakak gue. Lah kok bisa? Tapi emang keluar lu gitu kan ada aja kelas-kelas gitu. Lagi wah gitu gue ingat sampai sekarang. Masukin sendal jepit gue sakit hati. Oh, sakit hati jadi Gue pergi kabur. SD kelas berapa 2 gitu. Gue kabur itu nyusun rel kereta gitu. Terus gue mikir hampir berapa jam gitu. Wah jangan-jangan si mama udah lapor polisi. Iya. Gue pulang kasihan. Ngebayangin gue tuh nyampe rumah tuh udah polisi gitu kayak di sinetron kayak di film. Gak ada yang sadar lo gue hilang. Kalau AA? Itu seluruhnya keluarga besar tuh gitu. Jadi keberadaan kita pun kadang-kadang gak diketahuin ada atau nggak ada. Ya udah. Agak pernah ngamen, suka ngamen? Sempet ngamen gitu sekali. Aku juga pernah loh ngamen pakai box gitu. Dem. Oh yang kotak. Aku tak mau gitu. Kalau itu mah kan bukan ngamen, Apa dong? ketemu komunitas. Ini kan dia nyari uang, beda dong. Tapi beneran kamu sampai pernah ngamen? Pernah sempet pernah ngamen. Ngamen untuk iseng, hobi, atau memang cari uang? Karena gini, Aga kan di rumah teman Aga. Dan itu Aga kalau misalkan pulang ke rumah itu nggak di Yang di rumah Jadi yang emang sengaja dekat beda gang itu. Iya. Terus Emang sengaja dihukum, jadinya kayak ya udah terserah biarin aja dia nikmatin di luar. biar sadar sendiri. Dia tahu sendiri akhirnya pas minta uang nggak dikasih, minta makan nggak dikasih, akhirnya ya udah mau nggak mau ngamen. Ini lu dijatahin, lu sama bokap lu dijatahin banget ya? Sampai nggak dikasih katanya. Kemarin pas saat itu sampai nggak dikasih. Iya karena kan emang papa masih ngukum, ya udah biarin aja dia biar tahu gitu kalau misalkan nyari duit itu nggak gampang. Ternyata Capek ya? Capek. Sakit juga. akhirnya pulang lagi. Baru tahu pelajarannya. Pulangnya tuh ulang tahun mama. Pas momennya. Oke, di karakter di sinetron lu sekarang, lu kan jadi anak bandel. Iya. Bengal. Anak pang. Ya. Aslinya lu gimana sih? Aslinya? Sama atau enggak? Kalau misalnya dulu waktu pas ngamen sama. Hampir sama 11-12. Jadi kayak pas agak coba lihat dari karakternya dia, ya oh iya bener ya kayak gue dulu ya. Jadi lu karakternya flashback ke pengalaman hidup lu yang itu. Waktu pas nggak di rumah gitu. Karena mainnya bener sama kayak gitu lah kurang lebih. Oke. Kadang pengalaman hidup itu penting ketika kita masuk ke dunia acting ya. Iya betul. Iya. Dan enaknya di dunia acting itu aku baru dapat pengalaman kayak apa yang belum pernah kita rasain di dunia nyata, ya kita bakal bisa ngerasain juga di dunia acting itu. Gitu. Nah sekarang kan sinetron itu religi. Biasanya kalau di sinetron religi itu ada aura-aura positif lah. Iya. Lu merasa agama lu jadi lebih bagus gak ketika main religi ini? Lebih banyak ininya sih, pengetahuan agamanya lebih banyak lagi. Karena vibes-nya juga kan? Iya, karena setiap dialog apapun itu kalau bareng sama Pak Haji, pasti arahnya ke agama dan itu kayak banyak banget nih yang gua nggak tahu. Jadi beruntung ya, sambil kerja, sambil nyari ngaji. Iya, sambil ngaji, iya benar. Iya. Ini berarti Ramadan tahun itu berkah banget buat lu ya? Alhamdulillah. Dapat sinetron yang bagus. Sama tahun lalu pasti beda banget. Beda banget. Tahun lalu lagi ngapain nih Ramadan? Ramadan tahun lalu masih kelinting-kelintingan ya, masih kita apa ya namanya? Masih nyari-nyari kerjaan kayak ke manajer, Om.
udah ada belum kerjaan? Belum nih Kak, nanti cari lagi. Masih begitu. Tahun ini udah setiap hari syuting. Alhamdulillah. Nah ini juga ada sahabat saya juga ini akan dihadirkan. Ini katanya sedang proses hijrah ya. Yuk kita sambut ini dia Aming. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji. Enggak, aku tuh suka lihat Raffi Ahmad tuh somenya suka senyum gitu ya. Iya bener. Kabar kita kan. Gitu, iya. Assalamualaikum. Gak boleh. Oh, iya. Nggak boleh. Oh. Ya maaf kalau udah Ini gimana sih? Bapak kaget. Enggak, gue pikir Raffi Ahmad yang nyium gue. Di mana? Kenapa? Kejeduk, benjol. Gimana duduknya ya, maaf. Iya, Di sini. iya. Mana benjol sebelah mana sih, Ming? Oh, udah ketemu sahabat begitu tuh. Gak semuanya gimmick ya. Beneran? Di mana? Tadi gua pas mau ke studio ada yang manggil, Ming gitu apa, dar gitu kena speaker di depan. Makanya agak asimetris nih dahinya. Ya mana ada aja. Di pintu. Ada aja lu, Ming. Iya, biasalah kan. Lagi fokus ibadah jadi Masya Allah. Iya. Nanti Ini kita pokoknya kita banyak ngobrol. yang bertanya, ini Aming beneran atau gimana? Aming hijrah berubah jadi lebih baik, kita senang banget. Alhamdulillah. Senang banget. Ya, oke kita akan ngobrol tentang hijrahnya Aming sesaat lagi. Si Aming tunduh. Tunduh. Bukan tunduh. Nggak, gue ada ceritanya nanti ya. Kita BWP Horor Pagi. Itu aja dulu lah. Kalau jujur aja ya, kalau gua pribadi ditanya, Ming tujuannya apa sih kalau ibadah di bulan Ramadan? Maaf gitu. Sementara orang semua ngarep pahala gitu ya. Itu mah kan tanpa kita ngapa-ngapain juga pahala mah udah otomatis nggak harus dibahas ya. Oke. Biasanya kalau Aming identik dengan Nyentrik style. laki-laki Nyentrik. nyentrik. Dan dana nyentrik. Nah sekarang tiba-tiba Berubah. tenang, kalem gitu. Ada apa Ming? Obatnya habis. Masa berlakunya Enggak habis. lah, enggak. Apa ya? Kan Alma udah tahu saya ya, ya Raffi juga ya, Afinya dia paham lah ya gitu. Ya emang journey aja, Proses pendewasaan hidup. Ya betul, dan kan kita udah nggak muda lagi ya, jadi ini fase lagi tenang aja. Kemarin kan naik turun, roller coaster gitu kan, ups and down. Sekarang mungkin lagi kalem nih, lagi jinak kan. Akan bergejolak lagi kah? Tentu Who knows? Gak ada yang tahu ya. Untung nggak maksudnya kayak sekarang tuh kayak mungkin momentum juga kali ya. Pas Ramadan datang, kemarin kan triggernya tuh dari Amerika tuh sebulan setengah ya. Liburan ke Amerika sebulan setengah terus pulang. Terus entah kenapa di sana tuh make over apa gitu kan. Pas make over, wih kayak keren nih gitu kan. Saya tuh make over alis di Amerika gitu kan. Udah make Oh over iya bener halus. Alisnya bagus. Lu gak sadar, alisnya bagus. Nah kita serius loh momennya. Iya benar. Iya. Terakhir ketemu gue langsung ngekat. Iya. Oh iya. Enggak. Jadi kan make over alis gitu kan. Tiba-tiba wah gitu kan. Kok kece ya, halu kan. Kok kece ya gitu kan. Boleh ketawa. Nah, pas pulang kumis-kumis unyu ini kan mulai tumbuh kan. Begitu pun jenggot gak mau kalah kan. Tiba-tiba weh kok pantas ya gitu. Tiba-tiba Ramadan marhaban tiba. Ramadan tiba kan, tiba-tiba momentumnya pas. Wah, kok pas ya gitu kan. Nah, udah gitu ya udah semuanya tuh kayak organik aja, natural aja. Makanya sempet ngepost foto ya. Terus ya itu, doain istiqomah aja gitu. Udah sesimpel itu. Jujur aja iseng sebenarnya kan. Tapi ternyata banyak yang mendoakan. Ya alhamdulillah kan, makanya Iya, pas iya, bilang menghijrah. Ya amin aja kan doa yang baik ya. Tapi katanya lu kalau dibilang hijrah tuh masih Takut. agak Takut lah karena kan tuntutannya jadi banyak. tuntutannya jadi banyak satu. Kedua, namanya agama bukan sesuatu yang buat dipermainkan ya. Udah banyak sekali yang memainkan agama ya gitu kan. Saya tidak menghakimi pilihan seseorang untuk pakai agama sebagai atribut misalnya buat apapun ya. Jualan atau apa mah enggak.
urusan masing-masing. Tapi saya pribadi kayaknya enggak deh gitu. Sampai kapanpun nggak akan menjadikan agama itu sebagai sebuah komoditi kan. Prinsip masing-masing. Nah, sok mah enggak. Cuman maka pas ngomongin hijrah, amin. Kok takut banget? Bukan takut, itu mah kan apa ya, urusannya kita sama Tuhan pribadi ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, banyak banget di Indonesia yang tiba-tiba hijrah, lagi proses, lagi ongoing. Dihajar, kok masih gini, kok masih gitu. Baru mulai, udah dihajar, akhirnya mereka mengurungkan niat, malah akhirnya balik lagi ke setelan pabrik, ya nggak sih? Jadi kan kalau perempuan itu terlihat dari pakaiannya secara langsung. Kalau laki-laki itu sebetulnya bisa tidak terlihat banget kan. Tapi karena Aming itu memang kemasannya itu sudah jomplang mencolok, gitu ya. nah terlihat jomplang. Makanya kita lihat nih ada beberapa foto before after, boleh ya? Izin? Boleh dong. Izin ya? Boleh. Yang itu nggak dikeluarin kok. Izin ya, before after Aming tuh. Aming itu ekspresif. Ya. Apa yang dikenakan tuh bertema. Iya. Dan semuanya juga pantas-pantas aja tuh. Iya benar. Dan semua orang bilang ini adalah proses, betul nggak sih? Proses, journey aja. Nah sekarang kan tadi kita lihat fotonya. Ngelihat masa lalu. Kan itu tuh reaksi beda-beda. Kalau lu sendiri kalau ngeliat gitu tuh ketawa aja, malu, atau ya udah itu masa lalu gua. Ketawa dan biasa aja karena kan banyak banget tuh di Instagram gue yang ngasih komen. Kan katanya udah hijrah, kenapa nggak hapus foto-fotonya? Kalau gue kan suka punya perspektif yang lain ya, Ayah. Kenapa harus gue hapus? Ini yang ngebentuk gue sampai jadi hari ini, ya nggak sih? Itu bagian dari proses gue, bagian dari perjalanan gue. Kenapa harus gue hapus? Itu bagian yang ngebentuk diri gue sekarang gitu kan. Jadi gue bangga gitu, ngapain harus gue hapus? Begitu. Tapi lu nggak sampai pakai jilbab kan, Ming? Dulu lah. Tapi agak dulu tahu kan Mami dandanannya gimana, tahu dong? Tahu. Gimana? Kaget nggak agak? Ya kalau kaget sih enggak sih, lebih kayak alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini koko kan, ini baggy tetap pakai boot. Iya. Tetap Aming, style Aming itu tetap. Tadi katanya Irfan Hakim ada cerita tentang Aming, apa sih? Aming itu sekarang tuh banyak pekerjaan yang diminta buat jadi juri-juri MTQ ya. Agak bingung ya. Karena bingung. Ya alhamdulillah loh. Berusaha itu. Iya. Alhamdulillah banyak kerjaan. Kayak Ming jadi juri MTQ cina. Tapi begini, Mbak brosnya kegedean gitu mungkin. Komentar dari fashion. Enggak juga lah ya. Ming jadi MTQ cina, hah? Ikro aja mentok di satu ya. Enggak maju-maju kayak, aduh itu bukan kapasitas saya gitu kan. Ming jadi juri ini kayak, Sari tilawah, aduh, Sari tilawah, belum kayak bingung kan. Berarti tuntutan orang itu besar juga ya? Iya. Harapan juga ya? Banyak banget yang ngajakin, dipanggil Pak Haji, dipanggil Syekh gitu kan kayak. Masya Allah. Nausian kayak, Syekh Haji kata Ustadz, aminin aja. Iya, aminin aja, cuma karena hijrah itu kan proses, gak ada finishnya ya. Iya, cuma kalau gua kan. Kalian tahu kalau gue apa-apa nggak asbun kalau gue ya. Maksudnya orang disebut haji, kiai, ustadz itu orang-orang berilmu ya. Sekarang banyak banget orang yang cuma pakai atribut gitu ya. Kemasan religius, kemasan keagamaan langsung diklaim, langsung memproklamirkan dirinya sebagai seseorang yang berilmu gitu kan. Seseorang yang punya ilmu agama yang bagaimana, itu kan serem sekali loh. Itu ngebawa umat loh, nggak sembarangan loh. Makanya kalau saya pribadi nolak banget gitu. Jadi sekarang masih sibuk untuk ke diri sendiri dulu. Iyalah, internal, eksternal mah bonus gitu. Oke. Nah ini ada sebuah artikel, kita lihat bareng-bareng. Yuk, ini dia. Aming akui makin tenang usai hijrah. Tenang ya? Saya lebih tenang kayak gini ya. Makanya kalau ngomong hati-hati banget. Kalau ada yang ngomong di luar sana, Aming hijrah. Alhamdulillah, doa yang diaminkan, doa yang baik kan. Kalau saya pribadi, itu mah kan urusan hablum minallah ya gitu. Yang rasain kita, yang jalanin kita. Jadi kita nggak punya tanggung jawab apapun di luar kita kan, orang-orang di luar sana. Karena pertanggung jawabnya apa yang kita lakukan buat Allah kan. Jadi kalau ada yang gini-gini mah enggak. Saya pribadi lebih muhasabah ke diri sendiri, ke internalnya aja gitu, ke dalam dirinya sendiri. Terasa memang lebih tenang? Berasa sih. Lebih tenang mungkin karena momentum Ramadan juga. Alhamdulillah ya. Emang sebelumnya tidak tenang seperti apa? Roller coaster banget kan atau kan? Iya. Mungkin sekarang karena momentumnya Ramadan udah gitu, umur juga nggak tambah muda ya. Umur juga makin berkurang, jadi apalagi sih gitu.
udah dikasih nikmat, dikasih rezeki yang lebih dari cukup. Even nggak kerja, even nggak ngapa-ngapain, rezeki udah sangat berlebih kalau buat sendiri kan. Jadi kenapa saya harus jadi seseorang yang terus-menerus kufur nikmat gitu kan. Nah dari situ saya belajar untuk lebih bersyukur lagi, muhasabah lagi, memperbaiki kualitas diri. Sesederhana itu, jadi nggak ada embel apapun. Ada artikel nih, artikel lagi, klarifikasi lagi ya kalau misalnya salah ya. Tak ambil job selama Ramadan 2023, Aming pengen fokus ibadah. Iya. Iya, alhamdulillah sih. Nggak mau ria ya. Tapi sampai hari ini saya ngerasa ini Ramadan Terbaik. Tersukses tahun ini. Bakal kayaknya nggak mau sompral di Ramadan tersukses ya. Karena sampai hari ini alhamdulillah bisa jaga wudhunya gitu kan. Masya Allah sampai jaga wudhu lu, Ming. Ya bisa jaga tarawehnya, bisa jaga puasanya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi tadarusnya belum. Tapi kan ini juga proses namanya Ya juga. makanya jadi Wih, Ming hebat loh, Ming. Alhamdulillah loh, Ming. lumayan lah. Ya. Alhamdulillah itu aja dulu lah. Kalau jujur aja ya, kalau gua pribadi ditanya, Ming tujuannya apa sih kalau ibadah di bulan Ramadan? Maaf gitu. Sementara orang semua ngarep pahala gitu ya. Itu mah kan tanpa kita ngapa-ngapain juga pahala mah udah otomatis gak harus dibahas ya. Kalau gua pribadi, gua belajar untuk membiasakan diri aja gitu. Jadi mudah-mudahan kebiasaan ini dibawa setelah Ramadan berakhir gitu. Iya. Pelatihan, bulan Betul, pelatihan. training aja. Training. Well Dan trained. masuk Syawal bukan berarti jadi Enggak. langsung jika Jadi, kuda ya. lu pasti gedogan lah. Iya betul. Makanya kalau Ngerti misalnya juga, Teh. ya Ngerti orang tahu Sunda aja oge juga. soalnya. Gua kalau nggak lagi bukber nih, kalau nggak kekejar di masjid ya gua tarawih sendiri di rumah gitu. Jadi kayak ayo Ming komitmen, ayo konsisten, ayo Ming membiasakan diri gitu kan. Dan kalau ditanya, Ming lu sholat buat apa? Kalau gua pribadi nggak pernah mikir pahala itu makan otomatis gua mikirnya kayak gini. Gua tuh sholat buat berterima kasih ya. Allah tuh udah ngasih lebih ke gua gitu kan, melindungi gua, membahagiakan gua dalam keterpurukan gua, dia jagain gua. Jadi gua sholat tuh tujuannya untuk selalu berterima kasih, sederhana itu kalau gua. Makasih sehari 5 kali gitu kan. Iya. Makasih. Iya. Gua gitu. Seyogyanya kita makasih dengan segala nikmat ya. Ming, tapi kan itu gaulnya itu kan itu beneran segala macem. Orang pernah lu ketemu, lu pernah deket dengan segala macam karakter orang. Dengan lu berubah seperti ini apakah ada respon negatif, bukan negatif sih ya, berbeda? Banyak lah. Iya. Maksudnya kayak yang respect padanya respect, yang suka ini suka, yang enggak juga kan. Yang Ada yang enggak? Banyak yang kayak Apaan sih lu, ngapain sih lu begini-begini gitu? ya kayak Paling juga bentar gitu. Iya, paling musim-musiman, ntar balik ke setelan pabrik gitu kan. Gitu. Gak laku di TV gitu ya. Gak laku di TV, udah gak bisa peran-peran jadi cewek-cewek lagi, akhirnya banting setir gitu kan. Dalam hati, ya walaupun gak laku di TV, alhamdulillah masih berkecukupan sekali ya. Aduh, ada sombongnya sedikit. Tapi ya maksudnya Kenikmatannya kadang ada dari sisi kadang ada lain. semacam pembelaan diri, pengen ada pembelaan juga sedikit, tapi akhirnya ya udahlah, namanya orang kan pasti beda-beda ya. Iya. Mau kita kayak apapun pasti diomongin mulu, mau kita bener mau kita jelek pasti diomongin. Orang mah nggak akan pernah berhenti untuk ngomongnya nggak. Maka kalau kayak kalian sukses berat segala macem ya nggak dengerin omongan orang. Nggak. Kalau tutuplah mulut orang-orang di luar sana dengan kesuksesan kalian kan. Kalau udah sukses mah diem gitu kan. Gua pun sama gitu. Benar Tapi Bang. kalau tentang oke. Tapi kita punya artikel lagi nih. Tentang yang disukai Aming. Nih. Aming belak-belakan ingin nikahin Nagita, Slavina. Aku mau banget sama dia, sumpah. Sama Gigi. Giginya rapi, iya. Giginya rapi amat. Ya masa Eli Sugigi? Saingan. Di gua sama Aming tuh saingan. Kenapa lu suka sama Gigi? Gak tahu. Enggak, coba ngomong satu kata ya. Kenapa pengen sama Gigi? Gigi itu tangguh banget ya. Kata tangguh itu mengandung begitu arti ya Bang. Gigi itu tangguh banget loh. Terus siapa yang ngajarin dong? Suaminya. Ya benar Pak, dengan berbagai macam sampai dia tangguh. Kadang air mata yang aku berikan sama dia itu membuat dia menjadi langkahnya menjadi kuat di hari-hari berikut. Lu takut nggak istri lu ada yang suka? Alhamdulillah. Kalau istriku banyak yang suka, alhamdulillah. Aku senang kalau istriku banyak yang suka. Jadi istriku banyak memberikan keberkahan buat orang lain. Amin. Kalau istrimu bagaimana reaksinya melihat suaminya banyak yang suka juga? Alhamdulillah
aku yang senang. Oke. Kenapa bisa sampai terucap statement seperti itu? Ntar kita selidiki lagi. Jadi kita tanya di sini ya. tipe perempuannya Aming seperti apa. Kayak Gigi udah. Dan mau menikahi wanita siapa? Gigi. Eli Sugigi. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di FFM. Pilih lagu laris atau sinetron banyak disukain. Janis Aneira atau Gea Yobi. Ming, serius. Lu suka sama Nagita Slavina gara-gara dia tangguh. Selain itu? Istilah kerennya Nagita itu the girl who has everything gitu kan. Dia tuh bener-bener pinter, well educated gitu kan. Terdidik, intelektualnya bagus. Terus mendukung karir suami. Menghadapi badai suami. Menghadapi badai suami. Karena Raffinya bisa kuat, Kuat. tapi pendampingan bisa nggak kuat, tapi Gigi itu bisa kuat banget ya, Vi. Benar. Itu yang lu lakuin apa sih, Vi? Saya selalu bilang sama istri saya. Apa? Gua mancing dikit dia langsung. Dalam rumah tangga itu ibaratnya kan kita seperti berlayar di tengah perahu. Perahu di tengah samudra. Jadi kalau ada apa-apa saya selalu bilang sama istri saya. Kalau ada apa-apa, ada badai, ada hujan, ada petir, ada geluduk, ada ikan hiu, ada ikan paus. Di antara kita berdua jangan ada yang pernah lompat dari perahu itu. Biarlah kalaupun tenggelam ya tenggelam bersama-sama gitu. Saya selalu bilang begitu. Nah masalahnya gelombang itu tuh datang tiba-tiba atau diundang sendiri tuh gelombang. Yang namanya perjalanan itu kan ya kadang juga ada dari saya, kadang dari istri, kadang memang cobaan. Apapun dari mananya kita nggak pernah mempermasalahkan itu. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa menyelesaikannya satu sama lain. Ini juga ada juga artikel tentang Aming, sosok perempuan yang Aming kagumin. Nih. Ibunda meninggal, Aming kehilangan separuh hidupnya. Nah, ngomongin tentang ibu nih kali ini. Aduh, fotonya dapet aja lagi. Mak, Ya, itu mas paruh hidup banget ya, Ming. ya. Pas pergi gimana, Ming? Ya, kejadian udah lama ya, 2012 ya. Ya. Tapi emang itu tahun-tahun terberat gua sih. Sampai ke Covid ya, 2012 nyokap meninggal tuh, 2015 bokap meninggal, 2016 anak meninggal. Terus 2017, 2018 cerai kan. Baru tarik nafas kan. Udahlah, nafas dulu ya Allah gitu. Tiba-tiba Covid kan. Maksudnya kayak beruntun gitu kan. Cuma emang trigger dari, maka mungkin ini yang membuat gua kayak journey yang gua lalui itu kan sama seperti semua orang kan. Gua kayak time out dulu boleh nggak, istirahat dulu boleh nggak. Maka gua banyak traveling, banyak muhasabah kan. Banyak kayak salah satunya menarik diri untuk nggak terlalu banyak bekerja juga. Dan emang apa ya, emang banyak apa ya, terjebak dalam fase kebingungan yang kayak nggak ada akhirnya gitu kan, kayak spiral gitu kan. Nah, ini gue mikir, kalau inget nyokap gue kan gue mikirnya kayak, oke, mungkin nyokap gue nggak mau gue terus-terusan sedih, nggak mau terus-terusan gue depresi, nggak mau terus-terusan kayak lost in your way gitu kan. Akhirnya gue kayak napak tilas gitu kan, terus ya udahlah gitulah, tahu sendiri kan. Makanya momentum Ramadan tahun ini mungkin merupakan waktu yang tepat gue untuk lebih banyak belajar, jadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkualitas, mengingat emak gue itu aja sih. Tapi setidaknya Emak udah melihat Aming ketika top banget, ketika di Extravaganza salah satunya. Ya. Masih menikmati kan ya? Ya alhamdulillah, dulu nyokap gue susah banget hidupnya. Tapi pada saat gue jadi seseorang karena doa-doa dia kan, di tiap sholatnya. Ya nyokap gue akhirnya hidupnya nggak susah lah gitu kan. Sesusah apa emang dulu? Susah banget, parah. Sesusah apa? Banget. Contoh. Contohnya kayak gue pengen sekolah sampai kuliah. Tapi karena gue tahu pilihan hidup jadi miskin dan bodoh itu pilihan hidup yang mengerikan gitu kan. Pangkal dari semua masalah. Makanya gue harus sekolah. Nah nyokap gue kan
punya keterbatasan juga ya. Ini dia kerja gitu kan, kerja apapun serabutan, jadi tukang cuci, terus jadi jual kain, sampai ada dia ngomong pada saat gua nggak bisa bayar uang sekolah, cina, gini-gini amat nih kalau kulit peot kurus kering gua bisa dijual buat biaya sekolah lu, gua jual katanya kan. Dari situ gua janji, liatin aja mak, gua pasti bakal berhasil, sukses, kaya, berkecukupan, dan sampai hari hidup lu nggak boleh susah. Dan alhamdulillah atas doa dia terkabul semua. Di akhir hidupnya dalam kondisi bahagia ya. Iya. Masya Allah Ming. Ya mungkin itu juga yang ngejagain. Gua boleh out of topic boleh nggak sih? Boleh bebas. Dia ketika nyokap meninggal 2012, gua kan belum sempat beli tanah makam buat keluarga kan. Akhirnya nyokap meninggal, dimakamin di TPU. Nah pada saat gue udah beli tanah karena bapak meninggal, gue pindahin 2012, gue pindahin 2015. Lu tau gak sih kakak gue pindahin, kafan nyokap gue tuh masih utuh. Masya Allah. Masya Allah. Udah berapa tahun itu? Makanya merinding gue. Berapa tahun itu? 3 tahun. Kafannya masih utuh, gak ada bolong, gak ada cacing. Udah dong. Nah pindahin lah tanah pemakaman keluarga di Kopo kan di Bandung. Tiba-tiba kena perluasan daerah aliran sungai, mau nggak mau dipindahin lagi, dapat penggantian kan. Pindahin ke Sinaraga, baru tahun 2020. Lu tahu, jenazah nyokap gua, rambutnya masih utuh, kuku masih utuh. Masya Allah. Kayak mami gitu, kayak diawetin gitu kan. Kukunya Beneran? masih utuh, rambutnya masih utuh. Masya Masya Allah. Allah. Karena kakak gue yang mindahin. Makanya gua yakin banget selama ini gua terjaga, Masya Allah. dijaga. Ya. Jadi dia tuh bener-bener guardian angel gua. Oh itu keberkahan lu banget tuh. Iya kayak malaikat berwujud manusia tuh ternyata ada gitu. Karena secara logika orang meninggal di 2012 sampai 2020 harusnya kan udah hancur. Kalau bokap kan udah menyatu dengan tanah, udah hancur, ini enggak. Utuh Ming. Mestinya nggak hancur. Kayak kakak gue ngomong kayak mami gitu kan. Makanya nih kalau bisa sih pengen gue gali, pengen gue awitin, pengen gue bawa pulang ke rumah. Jangan gila. Ya habis gimana? Jangan Ming Ming. Lu iseng kan itu kan. Ya, kangen banget ya. Tapi sekangen itu, sedekat itu dan serindu itu. Ya, jadi gue emang udah banyak ngurangin nangis juga sih. Maksudnya kayak ya apa ya, gue orang kan jarang drama ya, jarang sedih, gue tenang semua sendiri. Tapi even udah meninggal pun nyokap gue tuh penuh dengan keajaibannya. Maksud gue kayak, ini orang terbuat dari apa ya? Emang kenapa contoh? Amalan-amalannya kayak apa ya gitu. Dia melahirkan anak 17 loh. 17? Ya. Kan gue baca ada salah satu ayat menyebutkan kalau seorang perempuan melahirkan lebih dari 7 anak, surga jaminannya kan. Masya Allah. Ini 17, ada 10. Jadi dibuktikan dengan pas gue lihat jenazah nyokap gue, gitu kan cerita dari kakak. Aduh, Masya Allah gue bilang. Makanya, ntar ya mak, ntar saya nengok ya. Oh belum nengok. Kan udah berhenti, capek nangis terus kan. Capek banget nangis terus. Capek banget sampai, ya gitulah. Dan ini pun menurut gue ya, hijrahnya lu ini tuh ya, salah satu doa emak juga loh. Menurut gue. Hidayah yang Iya nggak sih? dapat, ya. Doa yang baru diwujudkan oleh Allah sekarang. Menurut gue sih. Ya, amin. Ya amin lah. Ya sekarang kita main games aja, main games. Biar lebih tenang ya. Biar lebih tenang. Sama Aga juga. Aku ke Aga dulu ya. Boleh. Aga boleh pilih nih Ga. Jawabnya yang cepet. Oke, Ya, buat Renaga Tahir. hadir. Pilih lagu laris atau sinetron banyak disukain. Lagu laris. Pilih Janis Aneira atau Gea Yobi. Megang kuping. Hai. Pegang Pernah deket kuping. sama Gea lu? Hah? Pernah deket Pernah sama dekat, Gea? pernah dekat. Enggak. Kita ini aja, apa namanya, partner biasa. Jadi pilih Janis. Jadi pilih Janis. Janis. Nggak Gea. Janis. Pilih hidup bergelimang harta dengan orang tua tapi dibatasi, atau hidup miskin jauh dari orang tua tapi bebas. Bareng sama orang tua. Wis, mantap. Pilih menjadi anak artis dan terkenal tapi miskin, atau menjadi anak orang biasa dan tidak terkenal tapi kaya. Agak mending jadi orang biasa sebenarnya. Kenapa? Karena kalau jadi anak
artis sebenarnya orang enak juga ya karena banyak. Kalau bisa milih. Kalau bisa Tapi ya udah kalau seperti ini ya dijalani aja. Iya jalanin aja. Tapi kalau bisa milih ya biasa aja. Ini terakhir nih, pilih si Dirda atau si Dewa? Dirda Tahir atau Dewa Tahir nih adiknya nih? Aduh kok jadi adik ya bingungnya. Ya Dewa. Hah? Berarti lu gak suka sama si Dirda dong? Lu jangan jadi provokator gitu, Pi. Dirda nih, abang lu nih. Provokator. Dua-duanya adik lu kan? Dua-duanya adik lu kan? Dewa. Dewa, kenapa Dewa? Karena di rumah dia yang paling sering dimusuhin sebenarnya. Gara-gara pas sekarang agak milihnya Dewa ya karena dari dulu dia sering dimusuhin di rumah tuh. Karena apa? Dia keluarga besar juga. Tahu kalau konflik keluarga besar tuh ada aja. Aku geng-gengan lah segala. Kalau Instagramnya, kalah TKB. Iya benar. Oke, Sekarang Irfan. pertama ini. Pilih terkenal tapi jauh dari agama atau tidak dikenal lagi tapi dekat dengan agama. Yang kedua lah. Yang hakiki Kenal ya. lagi dekat sama agama ya. Pilih menikah settingan atau jomblo terus selamanya. Jomblo terus selamanya. Tapi yang sebelumnya mah bukan settingan juga ya, Ming ya. Ya masa kau settingan sampai bunting gimana? Itu dia. Iya bener juga. Pilih sepi job tapi banyak teman atau banyak job tapi tidak punya teman. Banyak job, banyak Banyak job teman. punya banyak teman, karena teman bisa dibeli. Enggak lah, gua bercanda yang pertama aja. Ya. Sepi job tapi banyak teman. Karena teman bisa mendatangkan job. Iya, atau teman bisa dibeli. Pilih menjadi diri sendiri tapi dihujat atau menjadi yang orang lain mau dan hidup tenang. Jadi diri sendiri tapi dihujat. Iya. Iyalah. Yang penting Ya kalau kita kehilangan jati diri kita, kehilangan identitas kita sebagai manusia udah nggak bernilai apa-apa. Oke. Ngapain? pilih Extravaganza Reborn diadain lagi atau cukup jadi Extravaganza yang fenomenal. Cukup Extravaganza yang fenomenal aja. Oke. Oke, kalau gitu kita nanti masih akan seru-seruan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Pagi. Aku cinta dia. Komunikasi masih nggak sih sama teman-teman segeng itu? Masih ada grup WhatsApp kok. Tapi ya tetep kan wacana-wacana. Iya. Nih, soal Extravaganza, komunikasi masih nggak sih sama teman-teman segeng itu? Masih ada grup WhatsApp kok. Tapi ya tetep kan wacana-wacana. Iya. Biasanya kan cuma grup WhatsApp wacana, tapi kalau spontan gitu kan tiba-tiba ngumpul gitu kan. Kalau direncanain mah susah. Suka ngumpul? Belum. Tapi Extravaganza itu fenomenal banget ya Duti ya. Ya. Gua Iya. nggak- Tapi entah kalau diproduksi lagi itu entah kan selera orang udah takut udah berubah dan lain-lain ya. Tapi Yang- jadi bener ya udah jadi fenomenal aja kemarin. Ya kalau gua sih ibaratnya film udah masterpiece ya. Tiba-tiba dibikin sequelnya tuh kehilangan Justru- marwahnya ya, kan. ya. Dia kurang bagus kalau gua sih gitu. Oke. Gak, lu menikmati sekarang jadi aktor. Iya. Tapi tidak melupakan jadi penyanyi juga kan? Iya. Iya. Gak melupakan juga. Tapi tadi milih akan pengen jadi penyanyi lebih utama. Yang lebih utama sih pasti penyanyi dibanding aktor. Cuman kalau misalkan bisa sih dua-duanya. Dua-duanya. Iya, bisa. Aktor yang bisa bernyanyi, penyanyi yang aktingnya bisa. bagus. Iya. Iya. Keren agak. Rising star. Ya Allah. Oh, Oke, terima kasih buat Renaga dan Bang Aming. Nah, buat rakyat di rumah, jangan lupa ikuti kuis berhadiah selengkapnya di FYP. Jangan lupa follow Instagramnya FYP_Trans7. Dan jangan lupa nonton kita terus deh sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP For Your Pagi. Yo ini dia Renaga. Renaga.